Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sugeng Febrianto dan Rinaldi Iman, Tegar Ari Wicaksono beserta Uswatun Hasanah. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi terkini dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Di situ nanti akan ada penjelasan-penjelasan mengenai pengertian pengaruh bioteknologi terhadap kehidupan, teknologi informasi, dan teknologi kearifan lokal. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya Uswatun Hasanah. 9.1 Menjelaskan pengertian bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Secara etimologi, bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan begitu, bioteknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip atau aturan dalam biologi. Secara sederhana, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip serta rekayasa terhadap organisme, sistem ataupun proses biologis untuk meningkatkan atau menghasilkan potensi suatu organisme serta untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Menurut Campbell, bioteknologi atau bioteknologi merupakan suatu manipulasi organisme sebagai upaya untuk menghasilkan produk yang bersifat baru dan mempunyai nilai manfaat bagi manusia. Sementara itu, menurut Yuwono, bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, serta rekayasa dalam mengolah bahan-bahan dengan memanfaatkan bantuan agensia jasad hidup yang berasal dari komponen-komponen itu sendiri untuk menghasilkan jasa atau barang. 9.2 Menjelaskan pengaruh bioteknologi terhadap kehidupan. Dampak bioteknologi. Bioteknologi tidak hanya hadir dengan sederet manfaat bagi kehidupan manusia, tapi juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi. Yang pertama, dampak positif. Meski memiliki dampak negatif, namun pada kenyataannya bioteknologi menghasilkan berbagai dampak positif bagi kehidupan manusia. Beberapa di antara dampak tersebut telah disebutkan sebagai manfaat bioteknologi. Berikut ini merupakan dampak positif dari bioteknologi, antara lain menghasilkan produk makanan yang inovatif, membantu untuk menciptakan tanaman yang bersifat kebal terhadap hama, menghasilkan penemuan baru dalam bidang medis seperti berbagai jenis obat-obatan, dan membantu proses perkembangan biakan pada makhluk hidup melalui berbagai cara. Yang kedua, dampak negatif. Bioteknologi juga mempunyai dampak negatif bagi kehidupan. Hal ini sebenarnya wajar, khususnya pada beberapa jenis produk hasil penerapan bioteknologi. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari bioteknologi, yaitu memicu hilangnya plasma nutfah, dalam hal ini makhluk hidup normal, menyebabkan alergi terhadap tubuh, mengakibatkan kerusakan pada ekosistem, mencemari lingkungan, mengganggu aktivitas otak, khususnya produk minuman yang mengandung alkohol. 9.3 Menjelaskan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam kurung TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. TI adalah bidang pengelolaan teknologi dan menyangkut berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak, komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa pemrograman, dan data konstruksi. Pertumbuhan dan kapasitas teknologi terdapat berbagai dampak di bidang. 1. Bidang ekonomi.
Teknologi informasi yang terus berkembang, sering berkembang pula proses globalisasi di dunia membuat pembangunan ekonomi dari awalnya berbasis sumber daya alam beralih menjadi pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Bidang 2, bidang pendidikan. UNESCO mengeluarkan jurnal pada tahun 1996 yang menjelaskan terkait bagaimana proses pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan yang harus diterapkan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, belajar untuk menguasai banyak keterampilan, belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal, dan belajar untuk kehidupan sosial. Bidang 3, bidang sosial. Dalam kehidupan manusia terdapat hubungan sosial yang tidak terlepas dari teknologi, khususnya media sosial. Media sosial adalah media berbasis online yang dapat digunakan untuk berpartisipasi berbagai dan menciptakan komunikasi antara sesama pengguna melalui situs web seperti blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. 4. Bidang kesehatan. Kemajuan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari hasil temuan baru yang didapatkan melalui riset dalam bentuk proses perorganisasian lembaga kesehatan, pengobatan pasien maupun penelitian dan pengembangan diri ilmu kesehatan itu sendiri. 9.4 menjelaskan pengaruh bioteknologi terhadap kehidupan. Pengertian kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal dilihat dari Kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata, kearifan atau wisdom, dan loka atau lokal. Lokal berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain, maka lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal atau pribumi yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari. Kearifan lokal. 1. Tata kelola, berkaitan dengan kemasyarakatan yang mengatur kelompok sosial atau kades. 2. Nilai-nilai adat, tata nilai yang dikembangkan masyarakat tradisional yang mengatur etika. 3. Tata cara dan prosedur, bercocok tanam sesuai dengan waktunya untuk melestarikan alam. 4. Pemilihan tempat dan ruang. Kelompok 8, kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada tutur kata yang salah atau ucapan yang kurang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.